Biru ada? Mas Biru pergi, Mah. Kemana emangnya Biru? Aku nggak mungkin bilang sama Mama kalau Mas Biru lagi ke rumah sakit jenguk Mbak Maundi. Nanti Mama jadi kepikiran. Apa Biru ke rumah sakit untuk nemuin Maundi ya? Dan Amira sengaja menutupinya dari aku. Kamu menikah sama orang yang udah dorong aku, Bi. Jadi benar, Amira yang dorong kamu dari atas gedung itu. Iya. Dia jahat sama aku, Bi. Amira masakin buat Mas loh. Ada paru, ada sop, ada capcay, ada perkedel juga. Dari baunya sih, kayaknya masakan Amira tuh enak banget. Mas, Enggak. Pokoknya gue nggak boleh makan masakannya Amira. Mas tunggu sini ya, Amira siapin dulu. Enggak. Gue nggak mau ngeliat masakan lo aja, kayaknya gue nggak nafsu. Mas, Heran gue sama Amira. Udah dibentak-bentak terus. Bukannya gimana kek. Malah tambah bersikap baik sama gue. Kenapa dia nggak ngelawan aja gitu kayak dulu? Balikin. enggak. Balikin. Enggak. Atau gue paksa. Ya? Ya silakan. Hah? Oke. Nih. Harusnya gitu tuh dia ngelawan kayak dulu. Kalau dia nggak ngelawan kayak gini kan jadi aneh. Masa dibentak-bentak? Jawabnya, iya mas. Nggak seru banget sama jadi orang. Nggak nyambung. Ah. Pakai lapar lagi. Mana aroma masakannya Amira bikin tambah lapar. Mendingan gue order makanan dari online. Gak pakai ribet. Gak butuh gue makanan lo. Aduh. Udah jam segini. Astaga. Gue ketiduran lagi. Terus makanan gue gimana?
Astaga, di cancel dong. Ah. Lapar lagi gue. Makin lapar banget sekarang. Mana nih? Ke depan rumah aja deh. Siapa tahu ada yang masih jualan. Mana nih abang-abang yang jual makanan? Gak ada satu pun yang lewat. Nasi goreng kek, ketoprak kek, apa kek, sate kek. Nah, tuh ada satu tuh. Nggak peduli deh dia jualan apapun, yang penting gue makan. Bang! Woi! Gimana sih mau jalan terus? Bang! Bang! Woi! Aduh, dipanggil malah nggak berhenti-berhenti. Lah mas manggil saya, ngapain mas? Kok ngapain sih? Kan mau pesen. Kok kosong? Habis. Gimana mau gak habis mas? Orang saya baru mulai jual juga besok. Terus lu ngapain lewat dorong-dorong gerobak? Ya ini saya baru ngambil gerobaknya mas, dan yang jual. Ya ngomong dong dari tadi, nggak pakai ngejar gue. Nama saya sih buat nanya dulu sebelum ngejar. Gimana sih? Lagian lu pakai lewat ngapain coba? Masakan Amira kelihatannya enak banget. Kayaknya Amira udah tidur. Nggak apa-apa, kali ini gue makan. Ya ampun, enak banget. Makanan dingin gini aja enak. Gimana panas? Makasih ya, Mas. Kau apa sih? Gue tuh kaget banget tau gak? Maaf ya, Mas. Untung gak jantungan gue. Iya, Amira minta maaf ya, Mas. Tadi Amira keluar kamar pengen ambil minum, Mas. Terus nggak sengaja ngeliat Mas lagi makan. Makasih ya udah makan masakan Amira. Padahal tadi kalau Mas Biru bilang sama Amira mau makan, Amira bisa loh Mas panasin lauk. Gak usah. Gak usah. Gue tuh cuman mau ngecek dong. Ngecek doang. Ternyata masakan lo tuh nggak enak. Nggak enak, Mas. Ya, nggak enak. Aduh. Ini nggak enak, ini nggak enak, ini nggak enak. Iya. Apa yang kurang, Mas? Kurang asin, kurang pedes atau gimana, Mas? Biar Amira bikinin lagi aja ya. Nggak usah. Gue juga nggak tahu kurangnya apa, ya. Gue mau tidur. Mas. Oh ya, surat tadi siang udah lu tanda tanganin belum?
surat tadi siang udah lu tanda tanganin belum? Mas, sampai kapanpun Amira nggak akan tanda tangan surat itu, Mas. Kecuali Mas Biru menalak Amira. Mau sampai kapan sih Mas nggak percaya sama Amira, Mas? Amira nggak dorong Mbak Maudi. Buktiin. Buktiin kalau memang bukan lo pelakunya. Mas. Ya Allah. Kenapa ketahuan gue makan masakan dia? Jangan sampai dia ngeliat gue makan sampai lapar gitu. Harga diri gue di mana? Wah. Ya Allah. Kenapa susah sekali sih meyakinkan Mas Biru kalau aku itu nggak bersalah? Tapi tadi Mas Biru minta bukti sama aku. Kira-kira bukti apa ya yang bisa aku tunjukin ke Mas Biru? Oh ya, surat kaleng itu kan ketinggalan di gedung Sasana. Ya, mungkin dengan surat kaleng itu Mas Biru bisa percaya sama aku. Amira! 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 Kemana tuh orang? Amira! Mana sih? Wangi banget. Pasti enak nih. Enggak. Apaan sih? Kalau lapar, ya gue beli makanan aja lah dari luar. Pokoknya jangan sampai gue makan masakannya Amira lagi. Oh, tunggu. Jangan-jangan ini jebakan. Begitu gue duduk dan makan, Amira nongol lagi di belakang gue kayak semalam. Kali ini gue gak akan tergoda. Ketebak banget jadi orang. Tapi beneran sepi deh. Kemana sih orang? Dia ngechat gue setengah jam yang lalu. Mas, Amira udah buatin bubur ayam. Dimakan ya Mas sarapannya. Oh iya, Amira izin mau ke gedung kosong itu cari bukti. Tadinya mau izin langsung, tapi kayaknya Mas masih tidur. Jadi Amira izin lewat chat aja ya Mas. Oh iya, abis itu Amira mau ke Insan Mulia ya Mas. Amira kan masih kerja di sana. Cari bukti. Cari bukti. Masih berusaha banget untuk buktiin kalau dia itu nggak salah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif.
Ini si Maudi kemana sih? Udah 3 hari menghilang gak ada kabar. Padahal malam ini kan dia udah ada jadwal. Katanya dia lagi BU, tapi malah susah dihubungin. Halo, selamat pagi, Mam. Pagi, Pak Chandra. Gimana? Malam ini saya jadikan sama Maudi? Seharusnya sih jadi, Pak Chandra. Nanti siangan Mami kabarin lagi ya, Pak Chandra. Saya sudah bayar cash loh, Mam, sama Mami. Jangan sampai batal ya. Iya, Pak Chandra. Tenang aja ya. Pokoknya siangan Mami pasti kabarin. Ya? Oke, saya tunggu. Oke, ganteng. Aduh, Maudi. Bikin Mami pusing aja. Kalau HP-nya nggak aktif gini, Mami harus cari kamu kemana? Loh. Pengantin baru pagi-pagi udah di sini aja. Lapor gue. Kan bisa pesen. Gue bingung deh. Emang Amira nggak bikinin sarapan? Aku rakur sama Amira. Ingat, kondisi kesehatan nyokap lo. Udah dong, Jem. Lu jangan bikin gua ngerasa bersalah. Apaan sih? Anyway, vendor yang katanya mau suplai kopi Toraja mana? Jadi datang apa enggak? Katanya sih mau. Selamat pagi. Pak Chandra, perkenalkan, ini Biru, pemilik MIT Cafe. Biru, ini Pak Chandra. Vendor baru untuk suplai kopi Toraja di cafe kita. Chandra. Hebat juga ya. Ownernya masih muda. Iya dong. Silakan duduk. Terima kasih. Pak. Oh ya, Pak, mau pesan apa? Kopi boleh? Kopi satu. Mau pesan lagi nggak? Jangan kopi gua lagi. Udah. Nggak, aman. Ada rak, itu aja. Baik, Pak. Makasih, Mas. Kok nggak ada? Nggak mungkin. Aku yakin banget sebelum aku turun, surat dan kotak kuningnya ada di sini. Ini kok nggak ada sih? Atau mungkin ketiup angin? Aduh, gimana? Ya ini pasti ketiup angin. Pasti jatuh. Atau jangan-jangan orang yang nyuruh aku datang ke sini sudah ambil surat itu. Ya Allah, gimana ini? Gimana caranya aku bisa ngebuktiin ke Mas Bir kalau aku nggak bohong? Nggak, Mira.
Kamu harus nemuin surat itu. Ya, pasti jatuh ke bawah. Ya, aku harus cari ke bawah. Aku harus cari ke bawah. Di mana ya? Ya Allah. Gimana pun caranya aku harus menemukan surat kaleng itu. Aku harus mempertahankan pernikahan aku sama Mas Biro. Mungkin suratnya masih ada di sekitar sini. Kayaknya harus pakai. Oke, scarf aku di mana? Kok nggak ada ya? Sarni? Sarni? Iya, Bu. Ada apa, Bu? Kamu lihat nggak scarf saya yang warna orange, terus ada motif kuningnya? Bukannya 2 hari yang lalu Ibu pakai scarf itu ya, Bu? Ya itu makanya, saya udah cari-cari tapi nggak ada. Pasti kamu belum cuci kan? Enggak kok, Bu. Sarni belum cuci, Bu. Soalnya di tempat cucian juga nggak ada scarf itu, Bu. Masa sih nggak ada? Sarni itu scarf kesayangan saya loh. Meskipun ujungnya ada bekas kena setrika karena kecerobohan kamu, tapi karena saya suka sama scarf itu, saya masih pakai sampai sekarang. Scarfnya kemana? Iya, Bu. Tapi beneran nggak ada, Bu. Bu, nih, seingat Sarni ya, Bu. Waktu Ibu pulang kemarin, Ibu itu udah nggak pakai scarfnya, Bu. Masa sih saya nggak pakai scarf pulang? Aduh, Sarni, pokoknya kamu harus cari scarf itu sampai ketemu ya. Kamu cari yang benar, bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Iya. Ya udah cari sana. Iya, baik, Bu. Kemana sih scarfnya? Masa kemarin aku pulang nggak pakai? Hai sayang. Hai Mas. Pagi, Mama. Pagi anak mama yang ganteng. Sayang, kamu mau kemana? Udah rapi banget. Ini hari Minggu loh, kan nggak ngantor. Gimana kalau kita bertiga jalan? Yuk. Ini Mas, aku mau ke rumah sakit. Aku mau jenguk Maudi. Sekarang aku mau kasih handphonenya dia sama tasnya dia juga. Tapi nanti kalau misalkan aku udah selesai, aku pasti kabarin kamu, ya? Yaudah sayang, mau pergi dulu ya? Mama mau kemana? Mama mau jenguk Aunty Maudi. Arkana di rumah dulu sama papa, nggak apa-apa ya? Oke, Ma. Oke. Mau pergi ya? Mas, aku pergi ya? Iya. Bye sayang. Hati-hati ya. Ferni ngurusin Maudi terus nih. Scarf itu nggak boleh hilang. Itu hadiah dari Mas Aditya untuk aku. Apa iya? Waktu itu aku pulang aku nggak pakai scarf. Tapi jatuh di mana scarfnya? Apa jangan-jangan jatuh di mobil? Gak ada lagi. Gimana ya? Gak ada lagi. Di mana sih? Kenapa sih aku bisa lupa gini? Di mana ya? Apa jangan-jangan scarfnya jatuh waktu aku jenguk Maudi di rumah sakit? Atau di gedung itu? Astaga. Astaga, nggak boleh sampai scarf aku jatuh di gedung itu. Gimana nih?
Sarni. 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 Ya, Bu. Gimana? Udah dapat belum? Maaf, Bu. Sarni udah cari-cari tapi tetap masih belum ketemu, Bu. Jangan-jangan scarf itu memang jatuh waktu aku turun dari mobil. Aduh, gawat. Aku harus buru-buru ambil sebelum ada orang lain yang nemuin. Bu, jadi gimana, Bu? Iya, kamu cari yang bener dong. Pokoknya harus sampai ketemu ya. Saya harus pergi sekarang. Ya, baik-baik, Bu. Mana ya suratnya? Ya, pasti jatuh di sini. Ini scarf siapa? Kayaknya masih bagus. Tapi kenapa bisa ada di tempat seperti ini? Atau jangan-jangan scarf ini punya orang yang menyuruh aku untuk datang ke sini. Atau mungkin scarf ini punya selingkuhannya Mas Adit. Aku harus simpan ini. Siapa tahu ini bisa jadi bukti ke Mas Biro. Maaf, atas nama Mbak Amira ya? Iya, betul saya. Oh ya. Di mana ya? Waktu itu aku jalan di sekitaran sini. Harusnya jatuhnya di dekat sini. Mana ya? Aku parkir mobil di sini. Iya, di sini. Mana sih? Kok nggak ada juga sih di sini? Di mana ya? Oh iya. Oke, aku tahu. Scarf aku di mana ya? Bentar. Harusnya ada di sekitaran sini. Waktu itu aku sempat berdiri di sini. Tapi kenapa nggak ada ya scarfnya? Di mana ya scarf aku? Apa scarf aku jatuh di gedung itu? Enggak mungkin. Karena aku waktu itu nggak pergi ke gedung itu. Aduh, mana sih?
Oke. Ferni, tenang. Tenang, jangan panik. Ya bisa jadi scarfnya memang nggak jatuh di sini. Atau mungkin jatuhnya di rumah sakit. Lebih baik aku cari di rumah sakit sekarang. Amira? Terus, Kamu sama siapa? aku naik ojek tadi. Kok pengantin baru naik ojek? Suaminya mana? Lagian ngapain sih pengantin baru malah kesini? Harusnya kamu tuh honeymoon sama Mas Blue. Mas Biru sibuk, Mas. Jangan bilang Mas Blue sibuk ngurusin Mbak Maudi. Dia masih suka marah-marah sama kamu? Masih nyalain kamu? Iya? Kalau aku bilang yang sebenarnya, nanti Lucy ngadu lagi ke Mama. Nanti Mama jadi kepikiran. Kasihan Mama. Mama pasti sedih. Enggak kok. Mas Biru itu cuma sibuk ngurusin kafenya. Ini belanjaan kamu untuk makan siang kan? Aku bantuin sini. Nggak usah. Mendingan sekarang kamu temuin mama mertua kamu dulu. Habis itu baru bantuin aku di dapur. Nggak apa-apa sih. Ya. Loh, Amira? Kok kamu ada di sini? Amira kan masih kerja di sini, Bu. Amira kan cuma pindah tempat tinggal aja. Udah nggak tinggal di sini. Tapi emangnya Mas Biru ngizinin kamu masih kerja? Ya, daripada di rumah sendirian, mending Amira di sini. Bisa ketemu sama Ibu Eliana, Ibu Ratna, Lucy, sama lansia lainnya kan, Bu? Jadi, Amira boleh kan kerja di sini, Bu? Ya boleh banget dong. Ibu malah seneng kalau kamu masih kerja di sini. Terima kasih ya. Amira ke kamarnya Ibu Ratna ya. Ya, silahkan. Oke, nggak boleh sampai lupa. Tasnya Maudi sama handphonenya. Oke, aku ke depan ruang operasi dulu deh. Siapa tahu 2 hari yang lalu scarf aku jatuh di sana waktu nungguin mau dioperasi. Mas, maaf. Ya, Bu. Mas atau barangkali karyawan yang lain di sini ada ngeliat scarf saya nggak jatuh di sekitaran sini? Scarf. Iya, scarf. Sebentar. Ini loh, Mas. Ini kain yang terikat di leher, ini namanya scarf. Bentuknya seperti ini. Mungkin Masnya lihat? Gak lihat, Bu. Masa sih, Mas? Mungkin Mas lupa. Coba Mas ingat-ingat lagi ya. Jatuh di dekat sini, di mana gitu ya? Mas lihat nggak? Beneran, Bu. Saya nggak pernah lihat kain motif seperti itu di sekitar sini. Biasanya, jika ada pengunjung yang barangnya tertinggal, akan diumumkan di ruang informasi, Bu. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Permisi ya. Jadi jatuh di mana dong scarf aku? Masa iya jatuh di gedung Sasana? Tapi tadi aku udah cari kan nggak ada. Enggak. Nggak mungkin jatuh di sana. Aku yakin kok. Paling juga ada di rumah. Si Sarni aja yang nyarinya nggak becus. Tenang, Ferni, tenang. Jangan parno. Oke, aku harus tenang.
Iya, halo? Selamat siang, Ibu Verni. Kami dari Rumah Sakit Harmoni Medika ingin memberitahukan bahwa pasien Maudi sudah dipindahkan ke ruang rawat reguler di kamar VIP 5 di lantai 2, Bu. Oke, iya, baik suster. Terima kasih ya. Masuk. Assalamualaikum. Hei, Amira. Lagi ngapain, Ma? Lagi sisir-sisir aja. Sini, biar Amira bantuin. Kamu kok pagi-pagi udah kesini? Ya kan Amira masih kerja di sini, Ma. Sekalian sih pengen ketemu sama Mama. Habisnya kan Mama nggak mau ikut kita, tinggal di rumah. Enggak deh. Mama nggak mau mengganggu pengantin baru. Biar aja Mama di sini dulu. Amira, Ya, Ma? semalam Biru di rumah kan, nggak pergi? Enggak kok, Ma. Kamu kesini sama siapa? Sendiri, Ma. Birunya mana? Kan sekarang hari Minggu, kok nggak ikut? Apa jangan-jangan Biru lagi menemui Maudi ya? Mau ngapain, Ma? Mau telepon Biru. Enggak. Jangan. Ma, nggak usah. Mas Biru itu lagi sibuk, Ma. Sibuk apa sih? Tadi pagi, Mas Biru itu izin sama Amira, Ma. Heeh. Dia bilang dia mau ke kafe. Karena mungkin kafenya lagi rame, Ma. Kan hari libur. Makanya Amira datang ke sini sendiri. Coba deh, duduk deh. Sikapnya Biru ke kamu gimana? Apa dia masih marah-marah dan salahin kamu soal Maudi? Enggak kok, Ma. Benar. Ya kan Mama lihat sendiri kemarin sikapnya Mas Biru ke Amira, kan? Ya syukur deh. Kalian harus rukun-rukun, bahagia selalu, ya. Mama pengen cepat punya cucu baru dari kalian. Iya, Ma. Amin. Kalau perlu apa-apa tinggal tekan belnya ya, Mbak. Iya. Makasih ya, Sus. Mari, saya tinggal dulu ya. Ya, makasih, Sus. Aku tuh seneng banget ngelihat keadaan kamu semakin hari semakin membaik. Iya, makasih ya, Kak. Oh ya, Kak. Aku baru ingat. Mobil aku di mana ya? Udah, kamu tenang aja. Mobil kamu ada di rumah aku. Mobil kamu udah aku ambil dari gedung Sasana. Oh ya, sama ini. Tas kamu. Di dalamnya udah ada dompet, handphone, kunci mobil juga ada. Oh iya, ada. Makasih kakakku sayang. Sama-sama. Oh ya, waktu aku nemuin handphone kamu, itu dalam keadaan mati. Tapi di rumah aku udah charge kok. Cuman belum aku sempat nyalain aja. Oke, aku nyalain ya. Yes, akhirnya handphone aku nyala. Astaga, Mami Iren kenapa sih telepon di saat nggak tepat kayak gini?
nggak angkat teleponnya? Biasalah Kak, temen aku. Dia heboh banget. Kalau tahu aku masuk rumah sakit, dia pasti bakalan datang. Sengaja aja aku nggak angkat, biar aku bisa istirahat. Iya juga sih ya, kan keadaan kamu masih dalam pemulihan. Ya udahlah, nggak usah kamu angkat aja. Aku pengen ke toilet, bentar ya. Ya. Gimana sih ini Maudi? Sekalinya nyambung malah di-reject telepon Mami. Sebenarnya nih anak mau duit gak sih? Mami Iren. Maudi, kenapa kamu susah banget dihubungi? Maaf Mami, aku lagi di rumah sakit. Nanti dulu ya teleponnya. Ada kakak aku di sini. Aduh, kenapa lagi nih si Maudi di rumah sakit? Kamu di rumah sakit mana? Ada kabar penting yang mau Mami sampaikan ke kamu. Aku di Rumah Sakit Harmoni Medika, ruang rawat VIP nomor 5, lantai 2. Rumah Sakit Harmoni Medika? Kebetulan kafe ini dekat dari Rumah Sakit Harmoni Medika. Mending aku samperin si Maudi deh. Ya udah, ntar Mami jenguk kamu. Ini pasti Arkana. Bentar ya. Iya sayang, kenapa nak? Mama, Iya kenapa Arkana? cepat pulang. Kita jalan-jalan. Iya, Mama cepet pulang kok, tapi sekarang Mama lagi jenguk Anti Maudi dulu, kan Anti Maudi sakit. Nih, tuh. Halo Arkana sayang. Ketemu Maudi, sakit apa? Iya, Anti jatuh, kakinya sakit. Tante, cepat sembuh ya. Iya sayang, makasih Arkana. Dadah. Arkana tunggu dulu ya, Mama bentar lagi pulang kok. Arkana tunggu sama Papa di rumah, ya? Oke Mama, dadah. Dadah. Arkana. Kak, kamu kenapa nggak pulang? Arkana kasihan loh butuh mamanya. Aku sendiri di sini nggak apa-apa, beneran deh. Maudi, tapi kan kamu... Kak, coba deh kakak pikirin. Kakak harus banyak waktu sama Arkana. Kakak harus bonding sama Arka. Emangnya kakak mau kalau Arkana lebih dekat sama Amira? Mau? Ya enggak lah, aku nggak mau. Ya udah makanya sekarang kakak pulang. Temenin Arkana, ajak main. Ya udah deh, aku pulang. Kak, aku nitip ya. Iya. Oke, istirahat ya. Ya udah kakak hati-hati ya. Bagus deh Kak Ferni pulang. Soalnya Mami Iren mau kesini. Ntar yang ada mereka ketemu, bisa gawat. Kamu jalan yang bener dong. Jatuhkan buket saya. Ibu, kok ibu malah nyalain saya ya? Jelas ibu yang jalan yang gak lihat-lihat. Saya jalan pelan pun, kalau kamu nggak lihat jalan, ya sama aja kamu bakalan nabrak saya.
Kok ibu jadi malah nyalain saya sih? Lah, emang kamu yang salah. Ambil bukit saya. Ibu pikir ibu siapa? Ibu yang nabrak saya, ibu udah marah-marah, terus sekarang ibu yang merintah saya untuk ambil buka ibu. Nih. Tuh, ambil. Kurang ajar kamu ya. Kamu harus gantiin buket saya. Lepas. Enggak, saya nggak akan ganti. Stop. Tolong ya ibu-ibu, jangan ribut di sini. Nanti akan mengganggu pasien yang lain ya bu. Sabar bu, sabar. Bu, ini bunganya. Gak usah, buang aja. Maudi. Mami, Ya ampun Maudi. Ini gimana ceritanya kaki kamu bisa digips begini? Kamu itu kecelakaan, tabrakan atau jatuh? aku jatuh dari gedung, Mi. Ada yang dorong aku. Hah? Ada yang dorong? Iya, Mami. Maaf ya, Mi. Handphone aku mati selama aku di ruang ICU. Aku baru terima handphone aku lagi sekarang. Duh, siapa sih yang berani dorong kamu kayak gini, ha? Siapa bilang ke Mami? Kita lapor ke polisi ya? Aduh, polisi lagi. Kalau lapor polisi kan bisa ketahuan kalau kayak yang bohong. Gimana Maudi? Kita lapor polisi ya? Orang ini udah jahat banget loh sama kamu. Ini kriminal loh Maudi. Gak usah Mami, gak usah. Yang penting sekarang aku baik-baik aja. Aku gak mau masalahnya jadi perpanjang. Kalau sampai kaki kamu digips begini, namanya bukan baik-baik aja. Ayo dong Maudi, bilang ke Mami siapa orangnya. Dia istrinya Biru, namanya Amira. Dia cemburu sama aku karena dia tahu walaupun dia udah menikah sama Biru, tapi tetap Biru cintanya sama aku. Iya sih, kamu kan sering bilang kalau si Biru itu bucin ke kamu. Iya dong, Mi. Siapa dulu? Maudi. Awas aja tuh istrinya si Biru. Kalau ketemu sama Mami, Mami rujak dia. Oh iya, sampai lupa. Mami tuh sebenarnya tadi bawa bunga buat kamu, tapi malah dirusakin sama perempuan yang gak penting, yang tantrum gak jelas. Tapi nanti ya, Mami bawain bunga buat kamu lagi. Kasih ya, Mi. Semoga sebelum Biru datang, Mami Ren udah pulang. Kalau enggak, bisa gawat. Pasien Maudi sudah dipindahin ke ruang rawat, Pak. Syukurlah. Di ruang rawat berapa? VIP nomor 5, Pak, lantai 2. Oke, terima kasih. Dengan senang hati, Pak. Maudi, udah banyak loh yang mau ngantri, pengen sama kamu. Mr. Chen dari Hong Kong, dia udah berapa kali telepon Mami. Mr. Robert yang dari Australia, dia udah pengen lagi sama kamu. Mr. Andrew, minggu depan dia udah kesini loh. Dia udah nanyain kamu terus. Dan ini nih Maudi, baru aja tadi Pak Chandra udah telepon Mami lagi. Dia udah nanya 5 kali. Dia udah bayar lunas loh Maudi. Tapi gimana dong, Mi? Kondisi aku kayak gini. Mami lihat sendiri kan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, Mi. Iya sih, tapi Pak Chandra udah bayar 85 juta cash loh. Tapi masih bisa di reschedule. Kamu kira-kira kapan bisanya, Maudi? Gimana?
please. Jangan paksa dan rayu aku lagi untuk balik ke pekerjaan itu. Aku udah gak mau kesana lagi. Dari dulu kan aku udah bilang sama Mami, aku gak akan mau kesana lagi, gak mau kerja itu lagi. Saat ini aku mau menata hidup aku, Mi. Aku mau jadi orang benar. Loh, Maudi? Oh, iya. Mami kan cuma nanya aja. Siapa tahu kamu mau kembali lagi. Tapi kalau kamu nggak mau kembali lagi, ya nggak apa-apa. Tolonglah, Mi. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau kembali ke pekerjaan itu. Karena laki-laki yang aku cintai, dia nggak mau aku bekerja di dunia seperti itu lagi, Mi. Jadi aku mohon, jangan lagi Mami maksa aku. Jadi Anda yang namanya Mami Iren? Iya. Mau ngapain Anda kesini? Mau nawarin mau di kerjaan kotor lagi? Saya tegaskan ya sama Anda. Maudi sudah janji sama saya, dia nggak akan pernah kembali ke dunia kotor Anda. Iya Mas. Lihat sendiri kan Maudi udah nggak mau? Ya, jangan dipaksa. Pergi sekarang atau saya panggil security. Iya, oke Mas, oke. Maudi, Mami minta maaf ya. Mami permisi. Maafin Mami ya, Maudi. Permisi. Bi, untung ada kamu, Bi. Kalau kamu nggak ada, aku pasti dipaksa terus sama Mami. Kenapa dia tahu kamu di sini? Mami Iren hubungin aku. Aku pikir Mami cuma mau jenguk aku doang. Ternyata dia datang ke sini untuk paksa-paksa aku lagi, Bi. Ya lagian kamu ngapain ngasih tahu orang? Apalagi orang kayak dia, ngapain? Udah sekarang orangnya udah pergi. Ya, yang penting kamu baik-baik aja. Dan please, jangan hubungin dia lagi. Atau kamu dihubungin, kamu blok nomornya. Ya? Makasih ya, Bi. Maafin aku, Mami. Mami aku jadiin kambing hitam. Tapi untung tadi Mami Iren langsung ngerti pas aku kodein. Kalau enggak, Biru pasti bisa ngamuk. Gimana, Mir? Udah ada perkembangan tentang selingkuhannya almarhum Mas Aditya? Tadi pagi, aku ke gedung Sasana itu lagi. Aku mau cari kotak kuning sama surat kaleng itu untuk dijadiin bukti. Tapi aku nggak nemuin. Malah aku nemuin scarf di sana. Scarf apa ya? Bentar. Itu mah scarf perempuan. Berarti emang ada yang sengaja jatuhin scarf itu di sana. Bang Maudi waktu itu pakai scarf nggak? Enggak. Berarti scarf ini emang punya orang yang mantau kamu selama ini. Atau juga yang ngasih surat kaleng buat kamu. Iya, tapi siapa, Lus? Aku kurang tahu juga siapa. Tapi yang pasti dia tahu banget tentang kamu. Karena dia tahu tentang almarhum suami kamu.
dia juga tahu kamu kerja di Insan Mulia. Siapa ya? Aku lagi mau makan donat deh. Donat? Oke, aku coba cari di kantin nih. Makasih ya. Ya, tunggu bentar. Aduh, semoga aja Mami Ren gak marah. Apa? Mami, maafin aku ya. Aku tadi terpaksa bentak-bentak Mami. Terus aku minta maaf, Mami jadi diusir sama Biru. Maudi. Kalau kamu bukan anak favoritnya Mami, udah Mami hempaskan jauh-jauh. Jangan dong, Mami. Masa aku dihempasin dari anak Mami? Aku kan masih butuh pelanggan-pelanggan dari Mami. Selama aku belum jadi istrinya Biru. Tapi yang pasti, kalau untuk sekarang-sekarang ini aku nggak bisa, Mi. Pokoknya, setelah aku keluar dari rumah sakit, aku langsung kabarin Mami. Oke, Mami tunggu kabar dari kamu ya. Oke, Mami. Bye, Mami. Mwah. Nih Bu, tambah ini enak tau. Enak sih. Enak, Nek. Enak dong. Enak. Boleh minta sayurnya nggak? Kuahnya aja ya. Iya, awas luber ya. Makasih. Kali kasih, Nek. Kenapa? Hah? Ma, kenapa, Ma? Lus, aku anterin Mama dulu bentar ya. Kenapa ya? Mungkin keselak, Bu. Ma, perutnya sakit lagi ya? Udah kita ke dokter aja ya, Mas, sekarang ya. Amira anterin ya. Ma. Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak apa-apa kok. Nanti kalau Mama habis minum obat juga, biasa aja, seger lagi. Udah nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa. Mimisan, Ma. Enggak, Ma, ini nggak bisa dibiarin, Ma. Udah kita ke dokter sekarang. Mama tuh harus diperiksa. Nggak apa-apa, Mira. Biasa kok Mama begini, nanti kalau habis minum obat juga Mama sembuh. Udah biasa, Ma. Iya, biasa. Berarti udah sering dong, Ma. Kenapa sih nggak cerita sama Amira, Ma? Enggak. Nanti kamu sama Biru khawatir. Ya udah wajar dong, Ma. Amira kan sama Mas Biru tuh sayang sama Mama. Mama minta ya, Amira. Tolong kamu jangan kasih tahu Biru kalau Mama mimisan ya. Ma, ikut Amira ya. Kita ke rumah Mas Biru. Tinggal sama-sama di sana. Biar Amira bisa fokus merawat Mama. Amira bisa keluar dari sini, berhenti di sini. Amira, kalian itu kan pengantin baru. Nikmatin waktu kalian baik-baik. Soal pindah nanti Mama pikirin ya sayang ya. Enggak, Ma. Amira mau Mama secepatnya pindah. Amira khawatir.
khawatir kalau kayak gini, Ma. Iya sayang. Iya, Mama akan pikirkan. Makasih sayang ya, kamu udah khawatir sama Mama. Kita ke kamar sekarang istirahat. Iya, bentar. Maaf ya, Ma. Kali ini Amira terpaksa melanggar permintaan Mama. Amira harus kasih tahu kondisi Mama ke Mas Biro. Siapa, Bi?